Itu kami dulu Pak. Itu kain sarung kok ya, kain sarung kok, Pak. Songgodang kok gulungnya Pak. Nyo kain sarung dulu ndak sancak-ancak kini kan do. Kain sarung dulu tuh macam organ Pak. Makin ditegang tuh hantu makin licin ya, makin tegang makin licin ya. Kepindiang kan dulu dalam tu. Atau siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Kalau siku tu kawan nampak dia dek guru kan. Ina ngerti kan ni. Tu awak dulu. Tu amin. Ayatnya apa Ustaz? Qul huwallahu. Itu dia awak dulu Pak. Iya tu ndak? Tu awak dulu. Boleh. Tapi macam abang-abang ayah-ayah hamba kau dia selalu wirid Yasin. Yo bacalah Yasin sekali-kali dalam solat itu. Apalagi besok jadi imam waktu berbuka di rumah, mungkin tak sempat ke masjid. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Sah. Itu ayat yang terpendek nomor 2 di dunia. Rakaat kedua cari yang pendek nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Ustaz pendek kali, tambah agak 2-3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Allahu Akbar. Kok contoh itu lelaki jadi imam, ibu kau berbunga-bunga hati di belakang Pak. Apa kata dalam hatinya? Apa kan dibalik ya? Apa kan dibalik? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dibimbing istri berzikir, tutup doa. Sudah berdoa, tak perlu minta hajat awak kayak bini tu Pak. Tak perlu minta sesuatu. Bini bertanya ke awak, bang kopi atau teh tolu bang? Betul apa tidak Bu? Ikut nak bang solat lah bang. Jangan diajar lo dan yonde mah. Untunglah ibu dapat laki yang soleh, yang kasih sayang, punya perhatian dan tanggung jawab, yang indak terima nanado tu. Artinya banyaklah berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa qala ta'ala fi ayatil ukhra subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang terhormat pemerintah setempat, Bapak RW, Bapak-bapak RT, yang kami muliakan seluruh komponen masjid, pembina, penasehat, pengurus, yang mulia para alim ulama,
kami, para imam, para ustaz, pembimbing wirid, ibu-ibu majelis taklim, teristimewa kawan saya malam ini hadir, kandidat doktor Pak Sulaiman. Alhamdulillah. Rekan-rekan para pemuda, para remaja, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, cerita tentang masalah sejarah Isra Mi'raj ini panjang, Pak. Apalagi makna yang terkandung pada Isra Mi'raj itu bagaikan pasir di pinggir pantai. Pasir di pinggir pantai bila diambil 5 gerobak tidak nampak surutnya. Diambil 10 gerobak tidak nampak surutnya. Diambil segenggam apalagi. Malam ini kita ambil hanya secuil kecil. Secuil kecil. Karena kata pengurus tadi, sekali mendayung banyak pulau terlampau. Jadi Isra Mi'raj juga ya nyambut Ramadan ya juga. Halal bihalal kali Pak anda. Nah, karena kata Pak RW tadi kan susah cari ustaz nih. Kalau tidak salah panitia pengurus nih ada 3 bulan dah apa? Iya Pak Sulaiman ya. Nah, sebetulnya sama dengan ustaz lain. Sama, tidak ada bedanya. Mau undang di tanah lapang, ke kantor, ke masjid, musola, rumah ke rumah, sama. Cuman persoalan siapa yang dulu, itu aja masalahnya Pak. Baik Bapak Ibu, rekan pemuda remaja, kita coba. Ini bahasa kita pakai sini bahasa campuran Pak. Campuran ya Pak Ketua ya. Berarti campur sari ya. Oke lah. Kita coba ngambil secuil. Pertama tadi ayat yang dibacakan oleh qari kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra. Subhanallazi. Kalau dibaca asal muasal subhanallah. Maha suci Allah. Di dhamir mustatirkan Allah diganti dengan subhanallazi. Sana ada di mustatirkan. Makanya maha suci Allah. Nah, sebelum Rasulullah berangkat, itu kan malaikat Jibril manggil, "Hai Muhammad, saya tengok di kau ni kurang aman, ada masalah." Saya tengok benar. Oh, kiranya Rasulullah di kala itu duka cita. Ayah tak ada, mak dah meninggal, atuk dah meninggal, paman yang memblokir serangan kiri dan kanan, depan belakang Abu Talib sudah tiada. Istri Siti Khadijah yang punya perhatian dan kasih sayang serta menjadikan pengorbanan jiwa raga diberikan buat baginda Rasul juga sudah tiada. Siti Khadijah itu Bapak Ibu tidak tanggung-tanggung dah Pak. Orang kaya, perempuan yang agresif, perempuan yang punya banyak harta, tidak tanggung-tanggung korbannya untuk suami. Contoh, sampai-sampai Siti Khadijah dicabut cincin di tangan, jari tangan manis. Ya Rasul, ini juallah Rasul. Bangunlah ke masjid, bangunlah ke madrasah, tempat belajar sahabat, jual. Ada lagi gelang, ya Rasul, jual ya Rasul. Perbaikilah masjid, bangunlah masjid. Ada lagi yang di leher ni, apa nama yang di leher kamu? Kalung.
Dia ambil, dibuka, juallah ya Rasul, belikanlah sama onta, belilah sama kuda, belikanlah tu tombak, belikan pedang untuk berperang ya Rasul. Habis Pak, itu Siti Khadijah luar biasa. Kalau Siti Khadijah kini Pak, entahlah. Jangan kan minta awak sama inyo le Pak, minjam aja ndak dapat tu Pak. Kadang suami bilang sama istrinya, lalu nak lembut dah Pak. Dek, nak panggil dedeknya Pak. Kadang-kadang tahu gak lah belum kuduk dah nganya Pak. Dek, ada apa bang? Pinjam duit lah. Enggak. Untuk buat modal, indah. Untuk kandang ayam, nanti kan bertelur, nanti itu beranak. So dah ganti, indah. Payah betul, iyo, sakit hati dan. Nyo Muhammad kini bu meminjam aja pandainya. Bayar nak amu dia bu. Dulu dah dipinjamkan Honda, dah digadai Honda, pinjam mobil, gadai mobil, rumah pun digadaikan, tanah digadai. Akhirnya awak lah kan digadainya lah ibu ya. Okay. Jadi Nabi Muhammad kata malaikat Jibril, kalau begitu ayo kita menghadap Allah. Baik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Keberangkatan Isra dan Mi'raj Rasul itu bukan kehendak beliau, bukan kehendak malaikat Jibril, tapi kehendak Allah. Makanya bapak dan ibu contoh, ada kehendak Allah itu tidak terima oleh akal, tapi barang itu terjadi. Mana contoh Ustaz? Tuh, baru-baru ini semburan lumpur dan gas di pondok pesantren Kulim. Coba selama ini air biasanya sampai dong kata kelapa sawit sampai ke rumah orang, sampai ke asrama tertimbun no Pak. Coba lumpur-lumpur situ. Kehendak Allah. Dulu ndak ada terdengar-dengar kita orang cari emas ke sungai. Ada gini. Kini sudah dapat gunung emas. Coba gunung emas. Karena Allah sudah berkehendak. Ada apa kita? Ada orang bosawak bacewek, Pak, ya bacewek. Ada orang pacaran, Pak, dari 6 tahun, 7 tahun, tidak jadi nikah. Ada orang tanpa pacaran, nikah dia, Pak. Kehendak Allah. Ada orang baru nikah, cerai. Ada orang tidak ada cerai-cerainya, Pak. Dan ada pula orang tidak ada persoalan selama ini aman, damai. Anak 6, anak 7, anak 9. Ada berumur 70, corainya Pak, coba ya. Masa awak nak matinya dua-dua corainya Pak. Begitulah sirrun ala sirrin. Rahasia dari Allah tidak tahu kita. Nah, berangkat. Ni ayatnya dia. Itu dalil qat'i itu yang dibacakan Ustaz. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sebelum berangkat dibersihkan zahiran wa batinan, qaulan wa fi'lan. Luar dalam dibersihkan, Pak. Maka kalau sudah bersih, Allah senang. Tapi kalau masih kotor, Allah tidak terima. Makanya mau solat wajib bersih, mau puasa wajib bersih, mau haji wajib bersih, berangkat umrah wajib bersih. Kalau tidak, bukan mabrur, tapi mardud, ditolak oleh Allah. Ke masjid wajib bersih, Pak. Makanya orang dalam masjid pun masuk ke dalam masjid, orang kotor tidak boleh, Pak. Kalau orang non muslim, kalau kini kan non muslim ya kan, bahasa orang kafir masuk ke dalam itu haram hukum, Pak. Najis dianggap dalam surah Taubat. Coba tengok itu. Surah Taubat. Najasun, mereka itu adalah najis. Tidak boleh masuk dalam masjid. Makanya dulu ketika zaman almarhum Pak Harto, kan ada dulu Bill Clinton masuk ke Istiqlal, dipersoalkan. Karena dalam Al-Quran sorry ya, bukan majas, jelas. Awak orang muslim boleh masuk sembarangan aja dalam masjid? Enggak. Mohon maaf, kalau kita berhadas
istimta suami istri, lewat dalam masjid tidak boleh. Mohon maaf, saya umpamanya gharim dengan keluarga saya. Nah, istimta saya di dalam, mohon maaf Bapak dan Ibu, lewat dalam masjid ngeliling nak sana buang apa nak mandi. Haram hukumnya masuk ke dalam masjid orang yang tidak bersih. Mohon maaf ibu-ibu saya yang datang bulan, datang tamu, haid misalnya, sekurang-kurang haid 1 hari 1 malam, sebiasa-biasa haid 6 hari itu atau 7 hari, paling lama orang haid 15 hari. Kalau lewat dari itu namanya darah istihadah, penyakit itu. Boleh masuk ke dalam? Tak boleh. Makanya yang masjid itu orang bersih Pak, orang bersih. Orang kotor tidak mau masuk dan tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Makanya Nabi Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya tanya sama ibu-ibu untuk kekini-kinian, mana yang banyak nampak oleh ibu-ibu orang masuk masjid ke masjid atau warung ke warung? Suami orang atau suami awak? Laki orang atau laki awak? Saya ulang. Ibu jangan khawatir jaganya, Bu, ya gagah aja menjawab tu, Bu. Kuat suaranya, biar tak dongah dia, tak masalah dah. Selama ni ibu katanya, kata Ustaz, ibu yang salah. Perempuan banyak masuk neraka. Kalau ada ibu-ibu ni tak tahu diri, macam-macam lah kata Ustaz, kata guru-guru, kata orang banyak. Malam ini ibu-ibu saya backing. Saya berpihak sama ibu. Ni lang apa ikut dia pegang atau mana ke dia pegang? Okey. Ibu, mana yang banyak nampak oleh ibu orang masuk ke masjid atau warung ke warung? Laki orang, laki awak. Ledong ada Pak, do rasailah. Saya kadang-kadang kalau nengok wajah ibu-ibu ni, bapak ibu, ibu mau nengok Pak, iya. Saya tengok wajahnya, la ilaha illallah. Banyak wajah-wajah kecewa dapat laki aja tu. Ibunya rajin wirid, yasinan, arisan, majlis taklim, dasa-dasa. 1 minggu tu ndak istirahat, wirid. Suami tak mau ke masjid. Kalau adalah hak perempuan menceraikan suami, Pak, entahlah. Tu di jalan Godang situ tu, jalan apa nama itu dah, Pak? Banyak laki-laki gilo tu, Pak. Iya, yang kerja ibu, yang belanja ibu, yang masak, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, laki mengangkang aja. Ceritanya Australia, Belanda, Jepang, Cina, duduk di kedai minum kopi, bau tang dah tu. Ndak di sini Pak, di kampung saya, dekat kampung saya. Kalau sini saya rasa lebih parah dari itu, Pak. Nah, masjid ke masjid. Saya sekarang ni tengok pemuda kayak gini banyak datang, pemuda remaja. Saya sangat bangga, Pak. Dari mana-mana pemuda remaja sekarang dah banyak. Memang kalau digaya bolehlah. Pakaian namanya preman, jinggo gayanya. Tapi kadang-kadang begitu waktu solat masuk, dengar suara azan, Allahu Akbar, atau irama sekarang, Allah. Begitu dengar azan, anak muda langsung putar Hondanya, mampir parkir di masjid, solat. Macam itu anak muda Pak Wiri, ambo di Jambi, kalau Sumatera Barat, atau perbatasan Medan sampai macam-macam lah. Anak-anak muda tu dah masuk dalam masjid. Sonang hati ambo, Pak. Cuma nan dia dipikiran ambo, nan tua-tuanya duduk kodai je tu, Pak. Entahlah. Yang iyo je, yang indah. Nah, makanya Bapak dan Ibu, masjid ke masjid. Ada apa dengan masjid, Pak Ustaz? Masjid ini luar biasa, Pak. Tempat yang sangat dimuliakan Allah di dunia ini adalah masjid. Pilihan Allah, tanah di dunia ini adalah masjid. Maka masjid disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Yang ketiga, masjid itu apa, Ustaz? Ta'abud, tempat ibadah. Yang keempat, wasyawir atau musyawarah. Yang kemudian siasa, mengatur politik, pendidikan, ekonomi, apalagi sosial, santunan anak yatim, para duafa, di strategisnya di masjid. Itu dulu Rasulullah begitu.
ke masjid. Jadi berbahagialah bapak dan ibu selalu ke masjid. Atau di masjid ni tatma'innal qulub, untuk tenang jiwa dan pikiran. Kalau ada bapak, ibu, saudara kita atau Pak RW ada warganya tak mau matanya tidur, bawa aja ke masjid besok. Bawa ke masjid. Tak perlu bawa bantal, tak perlu bawa kasur, tak perlu bawa spring bed. Sudah duduk, mau sab 1, mau sab 2, mau sab 3, khatib naik mimbar, baru 3 minit rukun disampaikan. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Baru rukun. Pak Dek yang tak mau tidur tu kata orang, lah mulai loma lehernya. Padahal dah seminggu nak mau mata tidur. Bosong kampung kami lah cokong motor kan lah cokong. Baru pula 3 minit disampaikan isi khutbah. Kaum muslimin, sedang Jumat yang terhormat. Islam mengajarkan bagaimana hidup bahagia. Banyak resep diberikan agama. Baru 3 minit. Yang apa tadi tu babunyi ongoknya pak. Lantu ibu babunyi itunya. Apa bahasa awaknya tu? Tiap kau. Bahasa cowoknya apa pak bahasa cowok? Iki ada orang cowok iki? Apa pak bahasa cowoknya? Oh ngorok. Bahasa kampung kami ngorok coba. Kau. Kadang bapak dan ibu dah selesai khatib, dah turun dari mimbar, berdiri muazin, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Bapak yang tidur tu tak sadar. Orang dah berdiri, nyololok je le pak. Akhirnya bangunkan, pak bangun solat. Menengok orang kiri kanan lah togak, tak sadar. Kalau ayu aki siko bande. Kadang masuklah ke dalam dia. Ini mah rasa bandrek mungkin tu ya. Pada di rumah pakai spring bed, pakai bantal, kipas angin, pakai AC, tak mau matanya tidur. Di masjid tak bawa bantal, tak bawa kasur. Lo. Ada apa Ustaz? Masjid tatma'innal qulub. Ke masjid. Pemuda remaja atau abang-abang ambo ada kasus rumah tangga bacokak, jangan lari ke warung, jangan lari ke kafe-kafe, jangan lari ke diskoti. Itu syaitan mertambah setan, induk setan pak. Tambah gilo waktunya pak piti abi utang taubik badan binaso namo rusak entahlah macam. Karena yang diminum itu bukan barang halal. Ya ayyuhallazina amanu kulu halalan thayyiba. Allah suruh makan yang minum yang halal, tapi yang dimakan itu barang yang haram. Qalilun wa qasirun haramun. Biar sedikit apalagi banyak tetap hukumnya haram. Mengalir ke darah sumsum dari kita ini tu 5555 sel dialirkan darah yang beralirkan iblis. Nanti mohon maaf, istimta suami istri bergaul. Bertemulah istilahnya sperma dengan ovum, kemudian menjadi bayi, jadi anak yang dari darah yang kotor. Maka lahir anak seorang mada jua, lahir anak kedua mada jua, 3 anak mada ketiga. Bakok mantun Ustaz, nyo asal usulnya pak. Lain jelas dah nak. Lain jelas dah. Kalau dibaca tu anyang-anyang je orangnya. Baik, beres. Kemudian alladzi barakna aulam, sekelilingnya Allah berikan berkah. Maka kalau orang ke masjid dikawal oleh malaikat, orang pergi umrah dikawal oleh malaikat, orang berangkat haji dikawal oleh malaikat. Sekeliling penuh dengan berkah. Iblis nak tolok mandokeknya dah mak ayah. Wala ndak tolong. Tu ada orang-orang kampung kadang-kadang, bang, mana kita lewat? Itu di belakang tu ajalah kita lewat. Oh, gelap tu bang. Enggak apa-apa itu gelap. Dekat masjid ajalah kita lewat, bang, itu ada lampunya sinar terang. Tak usah di dekat itunya, aman itu. Kenapa dia di sana lewat ndak takut? Dekat masjid dia terang takut. Nyo kalau hantu sama hantu ndak takut dah, Pak. Paham? Tapi kalau hantu lewat dekat masjid takut dia, Pak. Itu makanya bapak dan ibu kadang-kadang ibu-ibu ni Masya Allah cukup besar perjuangannya pak. Bu, ya kita wirid bu. Dululah. Bu, ya kita besok tajak lagi bu. Ya bu, kita wirid ramai-ramai ya bu.
Dululah ni papa anak-anak berbalik dari Batam. Macam-macam juga alasan, Pak. Besok dia ajak lagi, Bu, ya kita wirid yuk. Ibu-ibu kau tak bosan-bosan ngajak. Tak bosan. Apa pun kata orang. Tu, Bu, ya Bu kita wirid yuk. Tak serah orang nak poin nak mati, tak serah lah. Macam pula keluar mulutnya. Yang ibu kau damai juanya, Pak, anak-anak je. Tu besok dekat puasa umpamanya atau hari raya korban, Bu, ya kita wirid yuk. Nanti makan masamu. Tunggu ni. Kalau kau makan masamu tu entahlah. Bertiga anak di bola rantang dari rumah le, Pak. Tu ibu kampung kami tu, siko kan macam itu je kan. Yang iyo je yang indah. Okey. Mi'raj Rasulullah. Ustaz, kau nak kita ceritakan yang kiri dan kanan bujuk rayuan ada bau semerbak. Panjang ceritanya nanti tu. Bau semerbak tu cerita Masita di zaman Fir'aun. Tu panjang ceritanya itu. Iman Masita tu loh, ndak seperti Masita sekarang, Pak. Luar biasa iman Masita tu. Coba sejak Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 nabi ratusan tahun lewat Rasulullah bi abadi asra bi abadi laila. Begitu. Kecepatan Rasulullah tu, Pak, 100 kali lipat dari kecepatan kilat. Tengok dalam surah Al-Baqarah, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu seperti kilat. Nabi Muhammad nur, malaikat Jibril nur, makanya nurun ala nurin. Kecepatan kilatnya luar biasa, Pak. Tidak tertangkap oleh kamera. Coba. Jadi kalau kita ceritakan itu panjang. Kita lanjutkan aja. Mi'raj Rasulullah naik. Kalau secara logika orang-orang pintar sekarang, Bapak Ibu, lanjut aja Rasulullah ke Sidratul Muntaha, apa salahnya? Tapi tidak lanjut, mampir. Sehingga langit siji loro telu papat lima enam tujuh sampai songo. Ya, tidak sampai songo tujuannya, Pak, ya. Tidak sampai songo, langit 7. Siji loro telu papat lima enam tujuh. Tidak nyawa kini lah campur bahasa, Pak. Dah mencampur bahasanya telu nak indak dah tolunya kawan. Nah, kenapa Rasulullah mampir? Lanjut aja, apa salahnya? Ini bapak lantai 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jumpa arwah Nabi Adam, arwah Nabi Ibrahim, arwah Nabi Musa, Nabi Isa. Assalamualaikum. Apa kabar kawan? Aman atau tidak? Damai atau tidak? Harmonis atau tidak? Damai ya Rasul. Ini Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril memberikan pelajaran buat kita bersama sebelum sampai ibadat kehadiran Allah. Sambung silaturahim awak awak dulu, Pak. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hujurat ayat yang ke-13. Hai manusiaku, jadikan kalian laki-laki dan perempuan bersuku berbangsa Indonesia. Ada Jawa, ada Banjar, ada Batak, ada Minang, ada Sunda, ada Melayu, ada Aceh. Kalau orang kampung kita di kampung, serasa sukunya lebih kurang sama. Ada Melayu, ada Domo, ada Piliang, ada Pitopang, ada Ciniago, ada macam-macam lah. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kita kadang-kadang sadar, tapi tak mau peduli. Ada kadang-kadang sadar tidak sama sekali. Indonesia kita ni Bapak Ibu, diperhantuk-hantukkan itu sejak kapan? Sejak dulu sampai sekarang, Pak. Zaman Belanda diadu oleh Belanda kita sama kita. Tidak sanggup orang Belanda mendor kita tu, tidak nembak. Sebab orang kita banyak yang ilmu dalam, Pak. Ilmu kebal. Tidak mati. Cari orang kita, membunuh orang kita. Tu zaman Belanda. Habis Belanda, Jepang. Cari pula oleh orang Jepang. Tidak sanggup Jepang menghampai orang kita. Dicarilah orang kita membunuh dengan orang kita. Nah, selesai situ G30 SPKI, jenderal membunuh jenderal, tentara membunuh tentara. Habis itu datang reformasi 97.
Banyak bergelimpangan mahasiswa kita di Jakarta dan wilayah-wilayah lain demi menegakkan kebenaran yang diadu awak jo Pak. Setelah itu diadu tentara dengan polisi. Kalau kini polisi apa tentara dengan PP. Coba. Polisi Pancasila, pemuda Pancasila. Coba. Rata-rata yang di macam-macam lah Pak. Kita diadu-adu orang. Atau apa lagi Ustaz? Diadu pemerintah dengan pengusaha, pengusaha dengan rakyat jelata. Kini apa lagi Ustaz? Pemerintah dengan ulama. Maka orang kapitalis dan orientalis itu Bapak Ibu mencari pembunuh orang Indonesia, para ulama, targetnya 1000 orang. Imam kah, ustaz kah dia, ulama kah dia, targetnya 1000 orang. Makanya pemuda remaja, pagar masjid kita, jaga imam kita, jaga ustaz kita, jaga ulama kita. Karena al-ulama warasatul anbiya. Akhirnya cobalah tengok. Bukan sembarangan. Berapa orang ulama-ulama kita sudah merenggut nyawa. Coba yang disuntik dengan pelan-pelan. Akhirnya makin lama. Akhirnya jiun ulama kita. Coba sampai hari ini. Dia tuan akhirnya awak-awak. Makanya Rasulullah mendamaikan umat. Kapan itu Ustaz? Berumur 30 tahun. Ini Ka'bah dianggaplah 1, 2, 3, 4 ni dianggaplah Ka'bah. Hajar Aswad bergeser pada tempatnya. Suku yang sudut ini, hei. Itu kalian jangan pegang Hajar Aswad. Kami yang meletakkan pada tempatnya. Karena waktu itu yang memimpin Abu Lahab dan Abu Jahil. Tengok dalam kitab Tarikhul Islam itu. Sudut sana ngomong, hei tuan. Apa alasannya? Kami pertama kali datang di sini. Oh begitu. Ingat tak tuan-tuan? Suku yang berkuasa, suku kami. Siapa yang nyentuh? Awas. Ngomong pula sudut. Tuan, kami maklum memang kawan-kawan pertama datang ke Ummul Qura di Mekah ini, tuan-tuan yang berkuasa, tapi suku yang terhormat, suku kami tuan, pandang kami. Ngomong pula sudut ini. Tuan. Tengoklah kiri kanan, janganlah kayak begitu. Kami memang tahu kalian yang pertama, kalian berkuasa, kalian terhormat. Tapi suku yang paling banyak di kampung ini, suku kami. Kalian jangan coba-coba pegang Hajar Aswad. Berantem kau. Abu Lahab, Abu Jahil. Kau enggak ni kau komplit kau bacokak kau. Abu Lahab enggak sanggup. Akhirnya yang mendamaikan siapa? Dipanggil baginda Rasul. Muhammad. Kata Abu Lahab, enggak panggil Nabi, kenapa? Nyu musuh. Kalau bermusuh awak dengan uang nak namo awak naloma imbau itu namo entahlah. Panggil, Muhammad. Dijawab oleh baginda Rasul, ada apa tuan? Kemen, kata Abu Lahab. Abu Lahab kau lah pandai bahasa Inggris Pak. Kata Rasul, ada apa tuan? Ini begini. Aman. Dibentang oleh Rasulullah sorban yang sudut 4 itu. Dipegang sudut 1. Ini dari mana nih? Suku apa? Ditengok. Oh, ini nampaknya orang Congo. Oh, Pak De, ngkene Pak De. Pegang ni kuat-kuat nggih, jangan sampai lepas nggih. Pegang ni Pak De sudut kau. Tu sudut tu dari mana tu? Tengok wajahnya. Oh, nampaknya wajahnya Medan nampaknya. Cok, sini kau cok, pegang ni kuat-kuat, jangan kau lepas. Ngerti kau? Bereslah bang. Peganglah sudut je. Tu sudut tu mana? Tengoklah wajah. Oh, Sumatera Barat. Oh, Tok Meringgi. Sini sebentar. Pacin kau lelok di. Jangan sampai lapis. Malu semua anak ponakan di. Nak peganglah dah Tok Meringgi. Sudut kan tengoklah wajahnya. Oh, orang Melayu. Pak Cik, sini kejap. Ni pegang kuat-kuat. Betul? Betul. Diangkat ramai-ramai. Begitu bijak Rasulullah bagaikan mengambil rambut di dalam tepung. Oh, buat indak putih, tepung indak bahasa enggak dah Pak. Begitu bijak berumur 30 tahun. Yang awak Indonesia apa? Oh, buat putih, tepung bahasa enggak. Tengok contoh omong cik boleh memang tepung je lah Pak. Cobalah. Kenapa tidak bijak? Bijak tidak dipandang umur, bijak tidak dipandang sosialnya. Bijak tidak dipandang strata pendidikannya, tidak dipandang sosial kaya dan miskinnya, tapi dipandang dari mengambil kesimpulan. Ada anak muda, tapi kesimpulannya bagaikan istilahnya tu bisa ditimbang, berat bisa ditimbang, lurus bisa diukur. Begitu anak muda, walaupun umurnya kecil. Makanya Ali bin Abi Thalib diminta oleh Rasulullah untuk menghukum seseorang karena dia sudah bijak, walaupun dia kecil. Itu Pak. Jadi ia macam Pak RW lah. Pak RW kau lontua lah kan, lontua lah Pak. Ia masih muda kan.
Berapa umur Pak? 21? 21 umur Pak RW Pak. Masih bujang. Ah, berapa Pak? Oh, 23. Oh, ni 23. Ala babi ni ala lah. Ala babi ni, tapi seorang baru kan? Acik baru masih ada 3 ni Pak. Awak jatah awak laki-laki kok ompek Pak. Kini kan seorang baru kan? Lopenya lah golak dulu Pak, awak dulu pun dong Pak. Bu, rela ndak ibu kami yang suami ini punya istri satu ingin kami nambah? Rela ndak? Nggak dapatnya, dah hanya kompaknya Pak. Itulah perempuan Indonesia beda dengan orang Timur Tengah. Mohon maaf Bapak Ibu, orang Timur Tengah itu Mekah, Madinah dan lain-lain itu mereka dah biasa. Saya jalan-jalan itu di Mekah, Madinah sampai ke Jabal Uhud itu ada orang tua-tua dorong gerobak, dalam gerobak ada mukena, ada sorban, ada buah kurma, ada tasbih dan lain-lain. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kaifaluk? Apa kabar? Baik, baik. Cerita lah sampai tanya istrinya Pak. Kamu zaujaya Syekh? Berapa bini apa Pak? Salasa. 3 bini dan 3 bini Pak. Dorong gerobak korojonya. Kamu alat berapa orang anak Pak? Isna asyaron. 2 baliknya. 2 boleh anak Pak. Atau ditanya lo di nyombong. Wa antum kamu zaujah wa ang berapa bini wa ang? Al-wahidah. Surangnya Pak. Ah bakhil. Bongak wa ang mana dia mah. Kok sempat orang kaya ditanya macam itu, tiba di ulang kampung, tiba di kampung Pak, langsung ditambah bini Pak. Tapi ibu awak kau tidak mau dimadu Pak, tidak mau dimadu. Dia ingin hidup untuk selamanya sesama-sama, betul atau tidak Bu? Kasih sayang jangan dibagi, harta jangan dibagi, kita aja di dunia ini milik berdua. Artinya apa? Perhatian dan kasih sayang orang Indonesia luar biasa. Apalagi ibu di sikau. Kadang-kadang yang mau melepeh apa bini Pak. Kalau ingin ni tambah bini lah, tambahlah, carilah. Siapa nak kutuju, pela. Syaratnya ciak jonyo. Langkai maik dan dulu keceknya. Nyo ndak mati-mati dah bilo kan ni longkap Pak. Bu. Iyo itu Bu. Kejamono lah ibu ni. Dah jadi bapak dan ibu sambung silaturahim. Coba sambung silaturahim. Nabi Muhammad menyatukan umat, Nabi Muhammad menyatukan suku, Nabi Muhammad menyatukan bangsa. Awak buka diri awak. Sejauh mana baru kita menyatukan bangsa kita yang komplit? Jangankan mendamaikan bangsa, jangankan mendamaikan pengusaha dengan pemerintah, jangan pemerintah dengan rakyat jelata, jangankan mendamaikan desa dengan desa, jangankan mendamaikan tetangga dengan tetangga. Awak kadang-kadang bertiga beradik kakak ndak elok-elok doh. Nya ke bersaji jo, nya ke moka jo, nya semayang jo, nya puasa sunat Rajab petang iyo jo, Syakban kini iyo jo, nya ndak elok-elok doh deh. Gara-gara dia tanah sejongkalnya ha. Kadang-kadang ada gara-gara dia tolu ayam 1000 mati cek tidak boleh elok lah 3 tahunnya. Di kampung ambo ada macam itu Pak. Ambo rasa sih kok parah dari itu lah Pak. Yang iyo jo yang indah Ustaz. Yo. Podieh rasanya Ustaz. Awak lawak sapo nyonya ndak mau menyapu awak dah Ustaz. Lah datangnya awak ke rumahnya, inyo ndak jomu dah Ustaz. Lalu awak beko dah ditutui rumahnya Ustaz. Lawak agi lo sesuatu untuk inyo Ustaz. Ndak jadi compaknya belakang rumah Ustaz. Podieh. Nah, kalau gitu apa obatnya Ustaz? Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalb lam faddu min haulik fa'fu anhum. Lapang dadu aja lawak Pak. Biarlah orang menghasut awak asajan awak menghasut. Biarlah orang menggunjing awak asajan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigi awak asajan awak menggigi. Coba. Dulu mau masuk puasa, orang menjolang. Kalau seorang kampung saya menjolang, mungkin masa lain, mungkin nengok menengok, jenguk menjenguk, datang mendatangi, tengok pak uwo pak de, tengok mak uwo, mak cik segala macam. Bos awak mak etek tu acu. Tu dulu Pak ramai. Kadang-kadang mak dan hei. Hanya perjalanan tu kadiban.
Awak pergi ke rumah datuk ang dulu, ke rumah nenek ang dulu. Nanti dah selesai semuanya nak jalan-jalan, nak main-main lah. Itu dulu awak pak dulu. Makanya atuk kita itu dah tua, dah 70 lebih kurang umurnya, cucunya 8 boleh. Hafal dia pak. Hafal dia. Hei, waang kan balimo pada dia kakak yo. Mano abang waang, abang nanti main kalereng di bawah. Kakak ang mano nyodomam. Hafal dia datuk dulu pak. Nya awak dulu kan malimo, bertujuh, bersembilan, adik kakak. Nya mak awak dulu rajin meranak, Pak. Iya benar. Kalau mamak kini ndak 2, 3 anak lah selesai. Nya nak menggadi je. Wah tengok tadi belakang macam anak gadi. Tengok kamu konde. Lah tanggal gigi ompek. Nya nak menggaya je deh. Kadang-kadang inyo lem bawa me ba anaknya ndak bawa me lontiak tangan tu ya. Baik kondangan kau duduk di kursi macam ni kau sambil ngelupas pisang. Ntar tak tusuk lubang hidung tu. Yo nampak dorang. Mak-mak di kampung kami, siko kan macam itu je bu ya. Coba nengok menengok. Tu dulu mana ada rumah yang tidak ditingkatkan, tidak ada rumah yang tidak dijalan, tidak ada rumah yang tidak dinaiki. Gitu dulu pak. Kalau kini gimana Ustaz? Itulah masalah. Nilai berubah pak. Nilai itu berubah. Mau masuk puasa, ada jalan ke Stanum, danau buatan, danau hijau, danau gelombang, ke mall SKA, ke kebun binatang. Coba pak. Mau masuk puasa, jalan ke kebun binatang. Boleh Ustaz? Boleh. Tapi yang wajib dulu lah. Ikut nak isi mobil, isi pickup, ikut segala macam. Ada tikar, ada air, ada sambal, ada nasi, air minum, lengkap. Masuk ke kebun binatang, pasti gerbang itu tertulis dewasa 5.000, anak-anak 3.000. Bayar masuk ke dalam, tak gratis dah pak. Bayar, masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam, pertama ditengok hewan di dalam tu bau pak. Bau tu orang sekanya pak. Pak Sulaiman tu orang sekau bau Pak Sulaiman. Kalau bahasa orang kampung kami, mengki. Cobalah, begitu masuk ke bau mencibi awak golak ke bau anda. Cibir monyet tu. Betul apa tidak? Ibu pernah nengok monyet, Bu? Pernah ibu dicibir monyet? Coba buat siapa yang pandai? Mana tahu ada yang pas kan gitu. Monyet itu bapak ibu sifatnya tetap mencibir. Dia tidak pandai ke senyum pak. Cibir. Makanya ibu ni pulang dari warung, pulang dari ngajar, lewat dekat monyet tetap mencibir. Ayah ni pulang dari kantor, dari mengajar, dari tukang segala macam, lewat dekat monyet mencibir. Betul apa tidak? Sampai anak sekolah cantik-cantik lewat mencibir. Ada kadang-kadang pengantin pak, pengantin dulu dengan pengantin kini tidak sama gaya dah pak. Kalau awak dulu kau bodak pipa nomor rompek, alah tu. Kalau kini tidak 2 jam salon dalam kamar tu pak itu. Segala. Tidak ada lah melontik-lontik kau apa nomor tu. Tidak cukup itu tambah yang di bibir. Tidak cukup yang di bibir ada. Apa namanya dah pak yang untuk konsen kuas. Kini kuas itu bukan hanya untuk konsen pak, untuk siko gaya ya. Makanya kalau bapak saya, abang-abang saya yang tukang hilang besok kuas, akhir binyi je tanya pak. Entahlah. Martabak pun pakai kuas je nampak tengok pak. Boleh silakan. Jadi bapak dan ibu, coba anak pengantin lewat dekat monyet begitu dihiasi. Orang nyanyi di atas pentas, anak daro yo mama saudara pulai, melambai-lambai ko yo mama, melambai-lambai na yo say. Lalu kau dekat bau, golak bau nengok atau mencibiu. Coba. Jadi kalau ada orang tak senang kepada kita, kayak begitulah pak. Itulah. Maka awak dalam hidup kau susah pak. Gimana susahnya Ustaz? Kayo awak curiga orang. Codi awak adu domba di orang. Anca awak cemburu orang.
Buru awak caci di orang. Miskin awak dijual di orang. Tu balik Ustaz, mati awak sonang uang. Oh, Pak RW orang semuanya senang? Enggak. Oh, di masjid semuanya orang semua saudara pengurus? Enggak. Banyak pengurus kok berantem atau inyo-inyo kok, Pak? Banyak, Pak. Maka oh, jemaah dengan pengurus banyak yang berantem. Masjid gagah, masjid besar, masjid mantap. Tapi mereka solat ke sana, solat di situ, solat di situ. Itu di kampung saya tuh, Pak. Siko kan banyak di sana itu. Apa gunanya solat ke sana ke sini? Hukumnya sunat itu. Yang wajib silaturahim. Silaturahim yang wajib, Pak. Makanya Bapak dan Ibu, dalam masyarakat ini banyak hal-hal yang tak sama itu. Tapi jangan itu dibaca. Karena tak sama itulah kita membuatkan sebuah kekayaan. Saya rasa di sini ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Melayu, ada orang apa lagi itu? Bangkok. Macam-macam kita. Kaya kita dengan suku, kaya kita dengan bahasa. Makanya ibu-ibu jangan dicemooh kawan, jangan diejek kawan. Seluruh ibu-ibu itu orang pintar. Ayah hambaku macam itu juga. Tapi itulah kadang-kadang dalam masyarakat. Jadi imam banyak orang tak senang. Syukurlah imam awak yang imam muda tadi pengertiannya ayat-ayat pendek aja. Ada sebagian imam-imam kini kok Pak ya panjang-panjang bacaannya Pak. Ini contoh. Boleh tahu enggak Pak? Awak ngaji tak lama sampai jam 2 bolehnya Pak. Dulu ayah-ayah saya jadi imam, ayah-ayah saya ni tak ada yang menyalah-nyalahkan Pak. Bagus kan dia bacaan, tak bagus kan, tak ada orang tertawa tak ada. Kadang yang tua-tua jadi imam. Allahu Akbar. Amak-amak belakang tak peduli tau. Tak peduli siapa pun jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak peduli oleh orang dulu, aman aja. Tapi kalau sempat yang tua kayak begitu jadi imam, dia di belakang kita kayak begini, aja ni tanya pula oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa cakap di belakang? Bila selesai aku. Ada pula imam yang zaman sekarang kan banyak hafiznya 5 juz, 10 juz, 12 juz, 30 juz. Makharijul huruf, sifatul huruf, akamil huruf. Ya bagus, pasohannya wakaf tidak mantap. Lagu dan iramanya beres. Tapi naninyo je peduli nya Pak. Dan awak belakang tak peduli dia ada lah contoh itu tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzil ala sapau ala halaman Bapak Ibu. Ulun je ada tanda-tanda rukuk le Pak. Nambah pula halaman kedua. Wa ma liyal amrul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Attakhidhu min duni. Yang amak you ayah yang tua tu macam itu. Lah makin ke bawah aje lah. Lah sampai 2 halaman masuk 3 Pak RW. Ulun je le mak. Nambah pula halaman ketiga. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang amak yang ke bawah tadi tak tahan menggegek lututnya. Akhirnya solat rakaat pertama toga, rakaat yang kedua duduk, tak tolok lepas. Besok dia ajak, "Bu, ya solat ke masjid wa ya solat jemaah." Siapa imam yang malam tadi juga hindak le. Itu pula kadang-kadang tak ngerti imam tu Pak. Makanya Rasul bilang pendekkan ayat. Cobalah mohon maaf Bapak dan Ibu yang telah sampai ke tanah suci, itu kita solat di Mekah satu minggu mau haji, itu imam doktor semuanya profesor itu Pak, hafiz Quran, ahli tafsir.
Tapi beliau baca ina'taina, baca qul huwallah, baca wal asri. Ayat-ayat pendek aja Pak. Kenapa? Dia mengerti. Orang lah sosak sejak tadi le Pak. Malah ibu ko kadang-kadang asar solat di dalam masjid, maghrib dalam masjid, isya dalam masjid. Sajak maghrib juga isya Pak, lo togak kuduk menahan angin. Nak kontui. Di lopen kontui jauh bu uduk tanah si tanah. Tinggal dek kawan. Indak di lopen kuduk lah togak ni. Akhirnya kadang-kadang itu pas rakaat terakhir salat isya kalau jadi ndak sakit kosal. Kok Ustaz tahu Ustaz? Saya kan tiap tahun bawa jemaah umrah. Kalau jemaah haji adalah ndak tiap tahun tapi adalah. Itulah penyakit. Atau teleponnya Ustaz. Dan lah lope angin dan ya. Tunggu di pintu situ. Karena tidak boleh sendiri-sendiri ibu-ibu ni kalau di tanah suci bapak ibu ya boleh-boleh saja tapi saya biasanya tak mau melepaskan, harus berkawan demi keamanan atau demi menjaga manfaat sebelum datang mudarat. Kan gitu, makanya besok Ustaz Imam kan kalau imam tadi luar biasa. Kalau atu aku ayat lenganan dulu inatona kul huwallahu wal asri inatona kul huwallahu. Itu jawab konya Pak. Kenapa itu Ustaz? Itulah yang dapat awak dulu Pak. Awak dulu kan bukan ada hafiz tapi membaca ayat Quran kebiasaan. Kalau kami dulu hari Minggu itu baca perkara solat di surau. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin ada lillahi ta'ala. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Itu kami dulu Pak. Itu kain sarung kok ya, kain sarung kok songgodang kok gulungnya Pak. Nyo kain sarung dulu ndak sancak-ancak kini kan do. Kain sarung dulu tuh macam organ Pak. Makin ditegang tuh hantar makin licin ya, makin tegang makin licin ya. Kepindiang kan dulu dalam tu. Atau siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Kalau siku tu kawan nampak dia guru kan ina ngerti kan ni. Tu awak dulu. Tu amin. Ayatnya apa Ustaz? Qul huwallahu. Itu dia awak dulu Pak. Iya tu ndak? Tu awak dulu. Boleh. Tapi macam abang-abang ayah-ayah hamba kau dia selalu wirid Yasin. Yo bacalah Yasin sekali-kali dalam solat itu. Apalagi besok jadi imam waktu berbuka di rumah mungkin tak sempat ke masjid. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Sah. Itu ayat yang terpendek nomor 2 di dunia. Rakaat kedua cari yang pendek nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Ustaz pendek kali tambah agak 2-3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Allahu Akbar. Kok contoh itu lelaki jadi imam, ibu kau berbunga-bunga hati di belakang Pak. Apa kata dalam hatinya? Apa kan dibalik ya? Apa kan dibalik? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dibimbing istri berzikir, tutup doa. Sudah berdoa, tak perlu minta hajat awak kayak bini tu Pak. Tak perlu minta sesuatu. Bini bertanya ke awak, bang kopi atau teh tolu bang? Betul apa tidak Bu? Ikut nak bang solat lah bang. Jangan diajar lo dan ni mah. Untunglah ibu dapat laki yang soleh, yang kasih sayang, punya perhatian dan tanggung jawab, yang indak terima nanado tu. Artinya banyaklah berdoa. Bapak dan Ibu pemuda remaja yang terhormat, cukup demikian pas hari jam 12 kurang 3 jam sekarang perempat. Ya, demikianlah amak ya, banyak yang harus disampaikan. Itu baru sampai Rasulullah langit
salam-salaman. Belum lagi jumpa dengan malaikat yang sedang sujud, bangkit sujud lagi sampai ke langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha dan sebagainya. Biarlah buya-buya yang lain menyampaikan. Makin banyak awak punya guru, makin banyak berkah yang dapat, makin banyak pula kita mengerti. Karena ilmu adalah intan mutiara. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup, iko namanya brosur pesantren awak yang berada di Simpang Panam, kanan Garuda Sakti, kiri Simpang Jalan Kubang Raya. 2,5 kilo dari simpang itu ada pondok kita. Aku untuk dibaca-baca. Bila ada anak bapak ibu yang ingin masuk ke sekolah awak, kami bantu satu SPP Perai, tidak bayar SPP. Anak 24 diajar di pesantren, tak bayar, gratis. Yang kedua, kitab berhubungan pondok tak juga bayar. Saya yang belikan dan dikasih sama anak. Nahu, saraf, fikih, tarikh, tauhid, akhlak, Al-Quran, tafsir, tasawuf, sampai dia tamat, kami yang tanggung kitab. Yang ketiga, bila ada anak-anak kita ini, Bapak Ibu, yang agak bagus baca Al-Qurannya, dites oleh panitia, saya kasih biaya siswa. Contoh misalnya, nih abang saya ni tukang tes, nih abang saya tukang tes, panitia, baca yong, baca dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak ada tanda-tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah bagus. Coba ini baca dok, baca yong. Suara rendah aja lah. Bagus. Coba ini agak tinggi. Bagus. Lulus. InsyaAllah uang makan saya tanggung sampai tamat. 3 tahun kah, 6 tahun saya yang tanggung. Tapi saya anak bapak ibu dites oleh abang panitia saya ni, dia bertes ni. Yong baca dok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sana itu baca ambayu ambayunya tu. Faham bapak ibu? Bayar dia tu. Bayar, tidak gratis. Tapi uang sekolah tetap perai, kitab tetap perai. Yang masuk insya-Allah Bapak Ibu senang di rumah, tenang pikiran, mau mata tidur. Tapi besok ni Bapak Ibu sudah diundang-undangkan tidak ada lagi agama di dalam pelajaran. Agama ditukar dengan akhlak dan budaya. Sedangkan anak ada ngaji, ada tuntunan apa di sekolah, tidak juga tahu apa-apa. Apalagi besok. Siapa yang bertanam, itu yang ia tuai. Tak pernah bertanam, jangan mimpi menuai. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermakna manfaat adanya. Oh iya, sekaligus kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca, Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama, orang-orang tua saya, kawan-kawan kami, mari kita berhadiah Fatihah untuk mak dan ayah kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Bila mak ayah sudah tiada, semoga dilapangkan kubur, diampuni dosa. Bila mak ayah kita masih hidup, semoga mereka berbadan sehat, dapat juga kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li arwahi abaina wa ummahatina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa amfil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbi ighfir lana warhamna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ini kalender hanya untuk bersama tapi diletakkan di masjid kalender pesantren. Demikian dan terima kasih, silap dan salah mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.